Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallahu qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumidin, amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan atas barakah hidayah indah yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat Allah yang sangat besar, dan alhamdulillah nikmat tersebut sampai saat ini masih kita miliki, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan tidak kalah pentingnya nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita dapat hadir, dapat berkumpul, dapat bersilaturahim, dapat duduk bersimpu di tempat yang mulia ini, yang tidak lain dan tidak bukan yakni dalam rangka menuntut ilmu. Semoga kiranya langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal soleh kita yang dapat menyelamatkan kita kelak di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sanak keluarganya, para sahabat seperjuangannya, dan tentunya juga kepada kita selaku umatnya yang tetap menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya alhamdulillah saat ini kita telah berada di tanggal 2 daripada bulan Januari 2021. Kemudian juga bertepatan kita pada saat ini tanggal 18 bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Nah, berarti kita saat ini telah berada di tahun baru Masehi. Semoga kiranya di tahun baru ini kita tingkatkan seluruh aktivitas kita, khususnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam rangka menuntut ilmu, di mana dengan berjalannya tahun berarti hitungan usia kita itu bertambah. Hitungannya bertambah, hakikatnya berkurang. Karena memang manusia lahir setar dan itu sudah ditentukan usianya. Dengan berjalannya tahun maka berkurang usia kita. Oleh karenanya ada suatu nasihat dari seorang ulama besar di dalam kitab Tanbihul Ghafilin bernama Abu Laid Paki As-Samarqandi. Apa kata beliau? Ada 5 racun sebagai pembunuh dan ada 5 pula sebagai penawarnya. Dikatakan ada racun pembunuh, ada penawarnya. Tuh. Apa itu racun pembunuh? Ini saya sampaikan perlu karena mengingat usia kita makin berkurang dengan bertambahnya tahun. Yang pertama adalah dunia, racun yang sangat membunuh. Penawarnya adalah juhud. Tuh, juhud artinya juhud itu dunia tidak kita masukin ke dalam hati. Artinya dunianya sekedarnya saja. Maka ada doa Allahumma jahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah basirna bi uyubina. Dikatakan Allah majahidna, ya Allah juhudkan aku dalam dunia dan gemarkan untuk amalan akhirat dan perlihatkan kepada kekuranganku. Bicara dunia ini kata Imam Ghazali adalah penyakit hati yang sangat besar, penyakit hati karena di situ biangnya kejahatan. Maka dunia, bicara dunia orang enggak ada puasnya. Maka di dalam ilmu nahwu dunia dikatakan adalah isimnya isim muannas. Isim muannas diantaranya dunia. Maka orang kita lihat udah kaya apapun masih saja dia itu korupsi karena memang dia cinta dunia. Iya, kalau orang udah cinta dunia maka seperti itu. Nah, maka bagaimana penawarnya juhud? Juhud itu artinya menerima apa adanya, qanaah. Yang dia terima merasa cukup karena bagaimanapun besar kecilnya itu dari Allah, dia qanaah. Dia bersyukur menerima apa adanya, juhud, maka itulah penawarnya. Maka dunia harus kita tawar barangnya dengan juhud. Itu satu. Kemudian
Yang kedua, racun yang sangat membunuh adalah harta. Itu adalah racun yang sangat membunuh. Dan penawarnya diimpakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih harta. Karena bicara harta ini ada yang dipuji, ada yang dicela oleh agama. Harta yang dipuji adalah harta yang untuk apa? Harta yang dipuji adalah untuk harta yang disedekahkan di jalan Allah. Dan yang kedua, harta yang dipuji adalah harta yang buat ongkos naik haji atau umrah. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harta yang kita infakkan di jalan Allah, dia berkata, kata Habib Jain ibn Ibrahim bin Semit, itu harta begitu kita infakkan di jalan Allah, dia berkata, ada berkata 3. Tadinya jumlah saya kecil, begitu engkau sedekahkan jumlah saya jadi banyak. Artinya ganjarannya banyak diberikan oleh Allah. Kemudian dia berkata yang kedua, tadinya engkau jaga saya, begitu engkau impakkan maka saya jaga engkau. Kenapa dikatakan inna shadaqah tetap inna ba'ban minal bala. Sungguhnya satu sedekah yang kau impakkan maka itu dapat menolak 70 pintu bala. Tuh kata. Kemudian harta berkata lagi yang ketiga, tadinya saya hancur, begitu engkau sedekahkan saya jadi kekal. Bisa jadi hancur di harta nih kalau belum kita sedekahkan. Apa hancur maknanya? Bisa jadi harta itu kita beliin es, habis itu harta hancur hilang, cuma sekedar itu. Bisa jadi kita mampir di warteg, bisa jadi hilang, bisa jadi segala macam. Begitu kita sedekahkan, dia berkata, jadi saya kekal tuh. Nih harta. Jadi harta yang dicela juga dua juga. Harta yang dia maksiat udah jelas. Dan yang keduanya harta yang dibuat hura-hura. Seperti kayak tahun baru, hura-hura kemana kesana sini. Harta dihabiskan buat beli petasan, beli kembang api segala macam. Itu dicela itu sebetulnya. Walaupun halal kita boleh bekerja, tapi dicela. Tuh, harta yang dijelas buat hura-hura dan hawa nafsu. Artinya yang buat maksiat. Tuh, harta racun yang membunuh, penawarannya adalah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu tiap kata-kata itu adalah racun yang membunuh. Penawarnya adalah zikrullah. Tuh. Jadi kita ngomong nih yang gak penting, apalagi maksiat, itu sebetulnya racun. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, ma yalfidzu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia adalah suatu ucapan yang kau ucapkan, melainkan di situ ada pencatatnya. Ya kalau baik bagus, nasihat bagus. Tapi kalau yang gak penting, nah ini racun buat kita tuh. Karena itu tadi 2 katanya yang nanti akan banyak dosa dari manusia ini, kata Rasulullah, inna aksara khataya ibnu adam bilisanihi. Kebanyakan dosa manusia anak Adam ini dari lisannya. Nah ini ada racun. Menawarnya adalah zikirullah, banyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Yang keempat, tiap-tiap tahun itu racun. Tiap-tiap bulan itu racun. Nah ini kita lewatin racun nih. Racun. Penawarnya itu adalah datangnya bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa agar kiranya kita dapat dipertemukan kepada bulan suci Ramadan. Karena dibersihkan tuh racun-racun dalam 11 bulan tuh. Ini racun nih yang kita lewatkan, racun. Penawarnya bulan suci Ramadan. Kemudian yang kelima, tiap-tiap umur kita nih racun. Tuh, racun nih umur kita. Penawarnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi ini umur. Ya umur nih. Makanya nanti dikatakan bahwasanya dalam Al-Quran dikatakan sumanatus aluna yauma ijin anilahim. Pada hari itu kamu ditanya, dihisab. Umur buat apa aja nih? Usia dikasih yang begitu lama. Karena dalam ilmu fikih 18 tahun udah panjang umur. Apalagi yang kayak kita udah 30 tahun lebih. Ditanya nih nanti. Kalau umur itu kita habiskan buat kayak nuntut ilmu, buat usaha untuk cari bekal akhirat, berbagai macam kita supaya kita bisa sedekah, nyari duit rezeki yang halal buat sedekah, buat ngaji supaya kita bisa jalan dengan ngaji tersebut, maka itu umur yang kita habiskan itu adalah umur yang bawa berkah. Maka dikatakan mantal khairun nas mantala umrahu wa sunna amaluhu, sebaik-baik manusia yang panjang umurnya baik amal perbuatannya. Wasarun nas mantara umrahu wasa amaluhu, dan seburuk-buruk manusia panjang umurnya buruk kelakuannya. Semoga kita di tahun 2001 ini kita tingkatkan terus amaliyah kita tingkatkan terus usia yang masih ada ini
hingga kita jadi orang yang beruntung baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Selanjutnya, alhamdulillah nasihat itu kita sampaikan karena kita masuki tahun baru. Selanjutnya pelajaran kita pada kesempatan pagi ini tentang surutun qasri sab'atun. Bermula segala syarat qasar itu 7. Jadi syarat qasar itu 7. Apa sih qasar? Qasar adalah mengurangi atau memangkas. Jadi 7 ada syaratnya. Enggak sembarangan main qasar aja. Semuanya ada syaratnya. Biar kita tahu ini syaratnya. Apa saja di dalam syarat tersebut? Nanti ini di sini. Yang pertama, ayyakunna safar murhalataini. Yang pertama bahwa ada pelayaran itu 2 marhala, yakni 9 fal. 2 marhala, 9 fal. Kira-kira 2 marhala itu perjalanan berapa kilometer itu? Sekitar 70 kilo kali ya. Jadi kalau nggak ada 2 marhala, sebagaimana kita nyolatkan yang namanya sholat ghaib. Sama dengan kayak begini nih. Ada syaratnya tuh. Jadi syarat pertama bahwa ada pelayaran itu, pelayaran perjalanan maksudnya itu 2 marhala, yakni 9 fal. 9 fal ya sekitar 70 kilo. Barangkali dari sini kemana? Dari sini ke Jawa kali ya. Kalau dari sini ke Bogor belum kayaknya. Dari sini ke Bandung kali udah ada tuh. Hitung aja dah pokoknya. 90 fal tuh. Yaitu 90 fal. Tuh, jadi 2 marhala. Itu yang pertama syaratnya. Kalau nggak ada syarat itu belum memenuhi syarat. Kita dikit-dikit main kosor aja belum memenuhi syarat tuh. Yang kedua, wa ayyakunu muhabahalan. Yang kedua itu dan kedua bahwa ada pelayarannya itu harus. Tuh. Arti pelayarannya itu harus, yang dia harus dituntut mesti ke sana gitu loh. Artinya dia memang harus betul-betul harus memenuhi perjalanan, dia harus jalan. Ya dengan rangka mungkin berdagang, yang dagangan itu memang buat kemaslahatan buat keluarganya atau apa sajalah. Pokoknya yang bukan maksiat. Yang perjalanan itu harus, yang dia dituntut. Dia harus betul-betul hadir. Nah itu perjalanan. Kalau bukan yang perjalanan dalam rangka nggak penting, yang nggak kategori memang betul-betul dia harus ke sana, yang nggak ada lagi. Sengaja-ngaja dia perjalanan tersebut ke sana gitu untuk ngapain? Ya untuk dalam rangka muasin dirinya, jalan-jalan aja, nggak ada kata di situ tasyakur alam, nggak ada niat ke situ, cuma senang-senang doang, belum bisa juga. Ini yang harus nih dalam agama tuh. Jadi katakan yang kedua bahwa perjalanannya itu harus tuh, perjalanan yang harus tuh. Kemudian yang ketiga, wa ilmi bijaujil qasrin. Yang ketiga ini mengetahui dengan harus qasar itu. Mengetahui harus dengan qasar itu artinya kita tahu dalam hal mengerjakan yang qasarnya itu. Dalam hal mengerjakan yang qasarnya kita harus tahu bahwasanya yang qasar itu kan kita tahu yang boleh qasar itu kan diantaranya sholat asar, sholat zuhur, sholat isya. Yang bolehnya menjamak tapi nggak boleh dikosor ya sholat maghrib, ya begitu. Ada yang nggak boleh dikosor dan nggak boleh dijamak ya sholat subuh. Ya ada ya coba, jadi kita harus tahu tuh. Yang boleh hanya yang 4 rakaat tuh, contohnya zuhur, asar, sama isya tuh. Jadi yang ketiganya itu mengetahui dengan harus kosor itu. Tuh, yang ketiga. Yang keempat, wan niyatul qasri indal haramin. Keempat, niat qasar pada ketika takbiratul ihram. Jadi di sholat yang pertama qasarnya tuh. Di qasar yang pertama ya misalkan kita sholat qasar ya, kita qasar aja enggak menjamak. Usolli fardal zuhri ma'al qasr. Fadlillahi ta'ala begitu aja. Saya niat sholat zuhri 2 rakaat dipangkas, di qasarnya artinya dikurangin ya, qasar udah dikurangin nantinya.
fardu kena Allah Ta'ala tuh. Keempat, niat qasar. Keempat tuh niatnya harus diniatkan, kalau nggak diniatkan nggak jadi lagi. Pada ketika takbiratul ihram berbareng tuh niatkan tadi itu qasran, mengurangi daripada 4 jadi 2 gitu loh. Itu yang ketiga. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wa antakunu sunnatun rubaiyatun. Dan kelima, bahwa ada sholat itu yang bangsa 4 rakaat. Tuh yang kelima. Artinya tadi tuh udah diduluin dah. Yang bangsa 4 rakaat itu yang kalau bukan 4 rakaat nggak boleh dikosor. Ya tadi itu yang 4 rakaat. Kayak misalkan zuhur, asar, isya, maghrib ya nggak boleh. Kan bukan 4 rakaat maghrib. Tuh biar paham nih. Iya 4 tuh. Berarti jangan jadi katakan di sini kelima bahwa ada sholat itu yang bangsa 4 rakaat tuh yang kelimanya. Wadama musafari tamami mima tuh. Dan keenam, berkekalan pelayarannya hingga sempurna sholat. Berkekalan artinya pelayaran tersebut ia tidak artinya tidak lepas daripada perjalanan 2 marhala. Perjalanan itu berkekalan masih ada di situ gitu loh. Perjalanan yang memang memenuhi syarat ya. Sempurna sholat tuh. Enggak sempurna. Ini yang keenam. Kemudian yang terakhir, wa alla yaqdira bitamami fi juz'i min dalalatihi. Ketujuh, bahwa jangan mengikut orang qasar akan orang yang tiada qasar pada 1 juz daripada salat sekalipun. Jadi kalau kita salat misalkan qasar, jangan ikut sama orang yang memang salat biasa. Tuh. Walaupun 1 bagian katanya, 1 juz. Daripada sholatnya itu. Jadi benar-benar kalau kita misalkan qasar, ya utamakan harus memisahkan diri kita. Kita kan dalam rangka musafir. Musafir itu adalah yang perjalanan kurang lebih dari 3 hari, itu nama musafir. Kalau lebih daripada 3 hari namanya itu mukim. Maka apabila orang perjalanannya lebih dari kurang 3 hari, maka nggak wajib Jumat dia. Kalau Jumatan ya silakan, tapi nggak wajib. Tapi kalau lebih dari 3 hari maka wajib Jumat. Nah, mengenai soal qasar ini kita sudah tahu syarat-syaratnya ada 7. Tapi ada di antaranya adalah perjalanan tersebut bukan hanya sekedar perjalanan. Perjalanan tersebut yang di situ bukan maksiat, itu lagi persyaratannya juga. Seperti perjalanan dalam rangka yang bukan maksiat kita tahu ya, dalam rangka silaturahim, dalam rangka kita ada bisnis, yang bisnisnya itu kita tahu halal dan baik. Kemudian kalau memang di situ bisnisnya yang enggak jelas, maka belum memenuhi syarat juga. Terlebih-lebih yang udah jelas maksiat. Atau kita dalam rangka datang ke situ, datengin perempuan yang bukan halal, bukan mahram kita. Nah, itu jadi enggak boleh juga. Ini nih. Maka persyaratan daripada yang namanya qasar ini, qasar adanya memangkas, itu sama dengan kita menyolatkan yang namanya mayat yang gaib, artinya yang memang jauh gitu loh. Kalau misalkan jauhnya itu belum memenuhi syarat 2 marhala, maka belum bisa dikatakan salat gaib. Ada persyaratannya juga. Nah, ini kita harus tahu hukum-hukum. Alhamdulillah kita belajar fikih. Jadi bukan sekedar kita, contohnya banyak orang yang tidak tahu dalam hal soal ibadah. Seperti contoh katanya sujud syukur. Nah, mana ada orang main bola sujud syukur. Sujud syukur itu ya menghadap kiblat, tutup aurat, punya wudu. Begitu sujud syukur namanya. Ya sujud syukur nih kita nih. Bis main bola gol. Jangan yang main bolanya, barangkali penontonnya yang memang dia tutup aurat, punya wudu, menghadap kiblat. Nah, orang enggak tahu dianggap sujud syukur aja, bukan. Dia nyumbumi aja, hati-hati dengan ucapan kita, maka kita harus cerdas, wajib tahu ilmunya. Bukan sekedar qasar. Maka kita harus tahu ilmunya. Qasar itu dalam rangka perjalanan yang disebutkan ini baru sekedar yang namanya syaratnya. Jadi nanti pada pertemuan berikutnya syurutul Jum'ati situn. Itu. Apa di sini kan bermula segala syarat Jumat itu 6, lain lagi nanti. Jadi kita masih mengungkap masalah soal sudah qasar udah jelas, niatnya udah jelas, kita udah pelajarin. Tinggal kita
mempraktekannya. Iya, Allah sudah kasih keringanan di dalam kita perjalanan-perjalanan tersebut. Jangan apa kita nggak praktekin, kita udah tahu ilmunya, bagaimana yang namanya qasar, bagaimana yang namanya jamak takdim, dan bagaimana caranya jamak takhir, kita sudah pelajari, saya tidak kupas lagi. Jadi ini saja pelajaran kita pada kesempatan pagi ini. Ya memang tidak begitu panjang lebar dibeberkan karena memang dengan ini kita hanya sekedar syarat. Di sini prakteknya bisa kita pelajari, bisa kita ulas kembali tentang praktek-praktek qasar tersebut. Sama aja sih sebetulnya, cuma sekedar niatnya aja yang beda, gitu aja. Jadi ini saja, mudah-mudahan kita semua Allah berikan kita kepahaman ilmu, kemudian juga Allah berikan kita kekuatan untuk kita dapat mengamalkan ilmu. Dan dengan demikian kita ibadah hari demi hari, kemudian minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita semakin paham, sehingga demikian insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi mudah-mudahan di tahun baru Masehi ini Allah berikan kita untuk meningkatkan kualitas-kualitas ibadah-ibadah kita, sehingga umur yang Allah berikan, nikmat umur ini sesuai dengan umur adalah kemakmuran, maka kita makmurkan di umur ini. Jangan kita sia-siakan begitu saja. Kita apapun kalau sudah di akhirat tinggal menerima vonis. Kalau di dunia kita bisa memperbaiki, kita bisa menambah mana yang kurang. Kalau di akhirat enggak bisa kita perbaiki. Justru yang kita peroleh itulah sedapat kita itu. Makanya kita jangan nyesel di akhirat. Kita perbaiki di dunia dengan kita banyak hadir di majelis-majelis ilmi. Mari sama-sama kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan yang sempurna. Keluarga kita yang kurang sehat Allah berikan, Allah angkat penyakitnya. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Dan akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa akhirin. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatina sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuwafi namahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-faqih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tamlahu haja innallahi nura wa takunu lana wa liwalidina wa limasihina wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa salim tasliman katsira. Allahumma ansur man nasara din wa hajul man hajalal muslimin. Allahumma fa'anal ghala wal bala wal waba wal fasa'i wal munkar was suyub wa mutalib wa sada'idal wa mihan ma jahara min hawa ma batan min baladin al haja khasa min buldanil muslimina ama innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ghfir umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma jbur umat sayyidina Muhammad. Allahumma asli umat sayyidina Muhammad. Allahumma barid umat sayyidina Muhammad. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma jahidna fid dunya wa raghibna fil akhirah basirna bi uyubi anfusina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.